Selamat malam, rekan. Kami dari perwakilan kelompok dari kelas F5 akan membawakan suatu presentasi dan menjelaskan negara termiskin yang ada di dunia. Kelompok kami mengambil salah satu negara, di mana negara ini itu menjadi negara yang bisa dibilang tiga besar negara termiskin di dunia, yaitu negara Somalia. Kenalkan, nama saya Imade Sarawinawan, NBP 330620, absen 11, dan rekan saya Muhammad Reza Dwi Effendi Ali, NPP 331146. Baik, kita masuk ke materi presentasi kita. Bagian pertama, adapun profil dari negara Somalia. Nama lengkap dari negara ini yaitu Republik Federal Somalia, atau dalam bahasa Inggris disebut Federal Republic of Somalia. Adapun nama lokalnya yaitu Yang Nuriada Federalka Somalia. Bentuk pemerintahan dari negara Somalia yaitu Republik Federal Parliamentary, dengan kepala negaranya yaitu Presiden Hasan Sheikh Mahmud, yang dimana presiden ini dilantik atau naik menjadi kepala negara dari negara Somalia yaitu pada 23 Mei 2022. Ibu kota dari negara Somalia yaitu Mogadishu, dengan luas wilayahnya 637.557 km persegi, dengan jumlah penduduk 12.386.248 jiwa yang tercatat pada tahun 2022, dengan pertumbuhan penduduknya yaitu 2,42% per tahun, yang juga tercatat pada tahun 2022, dengan angka kelahiran 27,98 bayi per 1.000 penduduk. Baik, jika rekan-rekan tahu, seperti yang saya bilang tadi, negara Somalia adalah negara termiskin kedua di dunia setelah negara Brunei. Yang itu pun yang membuat kami mengambil materi pada presentasi ini, yaitu negara Somalia, dan karena banyak juga hal yang ingin kita bahas pada presentasi kali ini. Mengapa negara Somalia bisa disebut negara termiskin? Ada pun beberapa penyebab kenapa Somalia bisa menjadi negara termiskin. Karena ada beberapa faktor. Pertama yaitu konflik dan sumber daya yang terbatas. Yang kedua, kerugian akibat reformasi neoliberal. Yang ketiga, kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, kepercayaan dan ideologi. Yang kelima, dampak kolonialisme masa lalu. Dan yang terakhir yaitu infrastruktur yang kurang memadai. Meski begitu, Bank Dunia mengatakan Somalia dapat memiliki masa depan yang lebih cerah lewat urbanisasi yang pesat, penggunaan teknologi digital, investasi yang direncanakan di sektor seperti energi, pelabuhan, pendidikan, dan kesehatan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selanjutnya kita berbicara soal ekonomi dari negara Somalia ini. Kita dapat menilai dari ekonomi Somalia ini pertama dari PDB atau produk domestik bruto. Di sini tercatat PDB Somalia rata-rata sebesar 1,24 miliar US dollar dari tahun 1960 hingga 2022 dan mencapai angka tertinggi sepanjang masa sebesar 8,13 miliar US dollar pada tahun 2022 dan rekor terendah sebesar sekian miliar US dollar pada tahun 1991. Menurut sudut pandang ekonomi yang menilai ekonomi Somalia ini, kita melihat di sini bahwa Somalia ini sangat rentan terhadap perubahan iklim, termasuk kekeringan, banjir, dan bencana dan sebagainya. Lanjut, kekeringan pada tahun 2022 ini menyebabkan kegagalan panen dan ternak, kerawanan pangan, kelangkaan air, dan hilangnya mata pencarian. Sehingga dari kelangkaan ini mengurangi pertumbuhan PDB real pada tahun 2021 negara Somalia dan menyebabkan sekitar 7,8 juta orang mengungsi. Jika Somalia menerima pendanaan sebesar 280 juta US dollar per tahun atau sama dengan yang diterima pada 2016 sampai dengan 2020, maka kesenjangan pendanaan rata-rata ini akan menjadi 4,42 miliar US dollar per tahun pada tahun 2020 hingga 2030, sehingga sangat membatasi kemampuan negara ini dalam membangun ekonominya dan mempertahankan ketahanan iklimnya. Selanjutnya, kontribusi nasional Somalia ini pada tahun 2021 berjumlah 55,5 miliar US dollar dan mengidentifikasi opsi dukungan swasta terhadap mitigasi dan adaptasi.
terutama dalam infrastruktur energi dan transportasi, air, limbah, pasokan makanan, kehutanan, dan respon risiko bencana. Selanjutnya, Somalia belum sepenuhnya memanfaatkan modal alamnya, termasuk tanah, hutan, sumber daya, air, dan laut yang ada di alamnya. Bisa dikatakan negara Somalia ini berpotensi untuk loss potensial, sehingga alam-alamnya belum bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, Somalia ini meningkatkan kapasitas kelembagaannya dengan memanfaatkan Undang-Undang Perminyakan tahun 2020 dan Strategi Ekonomi Biru pada tahun 2023 hingga 2027 untuk mempercepat mobilisasi pendanaan dan investasi swasta. Kemudian peningkatan kapasitas bagi kementerian-kementerian ini dengan tujuan mempersiapkan proyek-proyek adaptasi untuk menarik investasi dan pendanaan swasta untuk membangun dan mempertahankan ekonomi dan iklim global. Selanjutnya ini bisa dilihat ada 5 grafik. Yang pertama, real GDP growth atau pertumbuhan gross domestic product. Bisa dilihat di sini, meskipun negara ini merupakan negara termiskin, namun menurut data yang ditampilkan yang diambil oleh a projection by the African Economic Outlook Team, ini menunjukkan bahwa negara miskin ini pun bisa berkembang. Bisa dilihat di sini adalah real GDP atau perkembangan gross domestic produknya meningkat dari tahun ke tahun, dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Kemudian pendapatan per kapitanya juga meningkat dari angka minus 4,6 sampai 1,2, angka positif. Kemudian angka inflasinya menurun. Selanjutnya ada budget balance yang juga mulai normal dan ada current account dari GDP sendiri, yaitu meningkat dari minus 6 hingga minus 2,3. Mungkin sekian pembahasan dari kami tentang negara Somalia, bagaimana negara Somalia itu bisa dikatakan miskin, namun dikatakan miskin juga setiap negara itu setiap tahun dari tahun ke tahun akan mengalami perkembangan ekonomi dan menjadi negara yang lebih baik. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Kata kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.